Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viro Farida, NPM 721 Dasut 388 dari kelas Sistem Informasi Manajemen 2021E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja materi dari kelompok saya, yaitu yang berjudul tentang Sistem Informasi Pendukung di dalam Sistem Informasi Manajemen. Sistem Pendukung Manajemen atau MSSS. Sistem pendukung manajemen atau Management Support System atau MSS mempunyai banyak jenis. Dalam hal ini, keseluruhannya dianggap sebagai MSS dengan asumsi di atas. Di sini, MSS atau Sistem Pendukung Manajemen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Accounting Information System. Kedua, Finance Information System. Ketiga, Marketing Information System. Keempat, Personal Information System. Kelima, Corporate Information System. Keenam, Management Information System. Dan yang terakhir, informasi sistem lainnya. Sistem pengolahan transaksi atau TPS, atau yang bisa disebut Transaction Processing System atau sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data, sedangkan untuk data yang datang dari dalam TPS dapat ditemukan pada perencanaan produksi, perpindahan bahan baku dan hasil produksi, pembayaran gaji karyawan, pembuatan data perpajakan, dan yang terakhir pembuatan nota pembelian dan lain-lain. Nah, selanjutnya, otomatis perkantoran atau OAS. OAS dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Office Automation System OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Kedua, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Slide selanjutnya, sistem pendukung keputusan atau DSS. Dibandingkan Executive Support System atau ESS, Decision Support System atau DSS memang lebih luas wawasannya, karena pada umumnya program DSS mempunyai kemampuan ESS ditambah kemampuan analisis. Meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ESS, definisi DSS dapat ditulis sebagai rangkuman sistem komputer yang dapat digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan Executive Support System atau ESS adalah untuk mengintisarikan informasi dan bermacam sumber, lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF. Nah, CSF sendiri adalah faktor yang telah membuat sebuah organisasi berjalan menuju sukses. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi. Perusahaan tidak dapat memilih memiliki SIA atau tidak. Selain itu, semua perusahaan pada dasarnya melaksanakan prosedur yang sama. SIA lebih berorientasi pada data daripada berorientasi pada informasi, dan datanya sebagian besar bersifat historis. Bentuk elemen data DBMS. Ada 3 elemen dasar dari sebuah database, yaitu pemakai, isi data, data tempat penyimpanan. Dalam elemen pemakai terdapat 3 golongan lagi, yaitu yang A, operator memerlukan fasilitas query atau memakai paket program yang sudah jadi. B, programmer memerlukan bahasa pemrograman DBMS. C, database administrator atau DBA memerlukan data. Dan D, dictionary system atau DDS. Hierarchical database. Hierarchical database biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarki atau tree. Jadi, dasar hierarchical database ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Relational database. Relational database adalah bentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Sama dengan komunikasi data yang boleh berhubungan satu sama lain. Baik letaknya jauh maupun letaknya dekat, maka kita boleh menggabungkan untuk relational database untuk lokal dengan network database untuk interlokal. Administrator database. Database administrator atau DBA biasanya merangkap pekerjaan lain. Dengan masuknya era informasi dengan data menjadi aset yang sangat berharga, DBMS diharuskan mengenai data yang makin banyak dan makin penting.
Inteleksi buatan. Inteleksi buatan adalah sebuah sistem yang berusaha mengerjakan komputer untuk berpikir. Akan tetapi, perangkat lunak yang ada sekarang sudah sedemikian maju sehingga manusia dapat meminta petunjuk pada komputer. Bentuk-bentuk kecerdasan buatan ada 4, yaitu sistem visual, sistem suara, sistem robotika, dan yang terakhir neural network. Slide yang terakhir, sistem pakar. Sistem pakar dibuat dengan mendapatkan pengetahuan ini dari seorang manusia yang pakar dan mengodekannya ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh komputer bila komputer menghadapi persoalan yang sejenis. Sifat utama sistem pakar adalah ketergantungan sistem ini pada pengetahuan manusia yang pakar dalam suatu bidang dalam menyusun strategi pemecahan persoalan yang dihadapi oleh sistem. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Selebihnya apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.